Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul 'azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul jaa'a al-haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, setelah kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibarengi dengan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ulama dan sahabat-sahabat beliau, sedianya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kiranya Allah melimpahkan rahmat dan keampunannya kepada seluruh para alim ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama-ulama mutakhirin, karena hanya dengan ilmu para alim ulama jadilah lampu di dalam kegelapan, jadilah pelita di dalam gelap gulita bagi kita umat yang ciptaan awam, yang tahu di dalam sabuk-sabuk yang hana muasabah di dunia yang penuh dengan kacau balau, atau dengan kata lain di era dunia ambang kiamat. Kemudian kata-kata ta'zim dan takrim Tuhan pertama sekali kepada seluruh gure-gure luntuan, para pimpinan daya, pimpinan balai pengajian, pimpinan majelis taklim, dan kepada seluruh para santri dan santriwatinya, artinya para jamaah-jamaahnya. Kemudian taklim dan takrim Tuhan kepada yang mulia ayah kita yang bersama, yaitu Tunku Haji Muhammad Yusuf bin Tunku Haji Abdul Wahab, atau yang lebih dikenal dengan Tusuk, sebagai bakal calon pemimpin Kabupaten Biren, dan juga kepada calon wakilnya, yaitu Dr. Purnama Setiabudi SPOG atau Dr. Pur. Kemudian taklim dan takrim Tuhan juga kepada seluruh gure-gure kamu yang telah berhadir, para tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Biren yang berada di atas panggung yang sangat sederhana ini, khususnya kepada yang mulia Abia di Kutagung, Daya Darul Munawwar Kutagung, yaitu putra pertama dari yang mulia Abu di Kutagung, dan juga taklim dan takrim Tuhan kepada seluruh gure-gure Tuhan, gure-gure Kecamatan Bandung yang ikut memberi dukungan moral kepada kita masyarakat Kabupaten Biren yang telah berhadir pada saat yang sangat berbahagia.
Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yubohlom luntuan pegah balik kedua. Terlebih dile luntuan ingin mengajarkan atau ingin mengingatkan kembali kepada budaya Bandung bila naurun yang dikirim kalium ke budaya tajawur menyaku urang agam alaikum alaihi salam. Tiga tu apabila naurun yang dikirim kalium ke budaya tajawur dengan kalimat alaikum alaihi salam menyaku agam menyaku rinam alaikum alaihas salam. Kampung ni menyaku kampung Lumbuan beserta dusun dan rombongan barosa mujak Pak Abu di Tukagrum melakai kehadiran Abu dijauh oleh Abu insyaallah bila halangan lun sambung oleh luntuan Abu bila Abu berhalangan na izin Pak Abu lun kirim salim kepada seluruh jamaah yang ada di Kabupaten Biren. Dijawab oleh Abu na idin get dan jir. Maka Jino mida ayah abang-abang luntuan Bandung. Luntuan akan menyampaikan salim Abu di Tukagrum ke Abang Bandung. Maka dijawab secara serentak alaikum alaihi salam. Mida ayah abang-abang luntuan Bandung Abu di Tukagrum ngekirim salim ke gedanya para jamaah yang ada di sini, khususnya masyarakat Biren, umumnya masyarakat Aceh dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga doa Abu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan begitu juga sebaliknya doa gedanya yang dibuat pada hari ini juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Luntuan dalam kesempatannya dalam waktu yang sangat singkat ingin mengajak kepada seluruh budaya Bandung, khususnya bangsa Aceh yang ada di Kabupaten Biren dan sekitarnya, untuk mengingat kembali sedikit sejarah. Urang Aceh tempo dulu yang itu di masa kejayaan Sultan Iskandar Muda. Dan pulih di dalam sejarah yang bahwa puncak kejayaan kerajaan Aceh dari Salak Pulih Jamun adalah di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Bahwa dengan Aceh adalah merupakan salah satu daripada lima buah negara super power. Urunyo yang menjadi negara super power hanyalah satu, yaitu Amerika. Tapi masa awalnya lima buah dalam kawan limaunya termasuk kerajaan Aceh Darussalam. Itu bertanda Aceh tempo dulu adalah kuat ekonominya, kuat perjalanan politiknya, kuat kekuatannya, dan sangat kuat agamanya. Negara Australia memperhitungkan terhadap ketangguhan armada yang dimiliki oleh kerajaan Aceh Darussalam. Seandainya bedanya ini terukur, pula terbelakang yang menyebabkan Aceh tempo dulu kuat ekonomi, budaya, politik, dan pengaruhnya di dunia internasional, maka jawabannya adalah karena kuat ilmu, kuat agama. Wadah agama kuat, maka rakyat akan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya konsep yang sangat sederhana. Apabila dikatakan sederhana, tetapi konsep ini adalah benar-benar tangguh terhadap orang yang beriman terhadap umat Islam dalam rangka memakmurkan rakyatnya,
dalam rangka mengembangkan ekonominya hanyalah lewat satu ayat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya isi negeri ini beriman dan bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa taala, dalam artian segala perintah Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan, seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan. Allah taala berjanji dan janji itu adalah pasti. La fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Sungguh kami curahkan seluruh keberkahan yang ada di langit, dan akan kami angkat seluruh keberkatan yang ada di dalam bumi. Benar itu yang langit ngelewat yang umum, benar itu yang dalam umum ngangkat udara supaya menjadi rahmat dan nikmat bagi mukmin dan muttaqin. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka itu mendustakan Al-Quran, mendustakan Rasulullah SAW, maka kami siksa bersebab tingkah dan ulah mereka itu sendiri. Kita orang yang beriman, konsep untuk memajukan sebuah negeri, untuk memakmurkan rakyat yang dalam negeri sangat sederhana, yaitu ciptakan rakyatnya beriman dan ciptakan rakyatnya bertakwa. Apabila hari ini rakyat beriman dalam artian yang sesungguhnya, hari ini rakyat bertakwa dalam artian yang sebenarnya, maka hari ini keberkahan dari langit dan dari bumi akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang terlihat contoh hari ini, yaitu Brunei Darussalam. Kenapa mereka itu berkah? Karena mereka itu adalah beriman dan bertakwa. Untuk mewujudkan konsep iman dan konsep takwa yang mengerti adalah para agamawan, orang-orang yang beriman itu sendiri dan orang-orang yang bertakwa. Adapun konsep yang lebih rinci, yang lebih jelas, itu juga kita adopsikan dengan apa yang sudah diberlakukan di dalam kehidupan keseharian masyarakat. Maka kembali kita kepada Aceh tempo dulu. Jaya Aceh berdiri adalah gara-gara jaya agama. Jaya agama gara-gara jayanya ilmu. Jayanya ilmu gara-gara kuatnya para ulama. Kuatnya para ulama tempo dulu gara-gara ulama ini bukan sekedar partner kerajaan, bukan sekedar pendamping kerajaan, tetapi ulama tempo dulu adalah merupakan pelaku dan eksekutor terhadap kebijaksanaan yang dilanjutkan atau yang dikembangkan oleh Raja Sultan Iskandar Muda dalam Kanun Mukuta Alam, dalam sejarah Aceh. Gereja baca di Jamun Broji di Kutaraja Banda Aceh, Nasaboh Kanku yang disebut dengan Balai Kuning yang salah kuat. Di Balai Kuningnya ditempati le 17 ulama, bahkan 17 karena yang perwakilan 17 wilayah Aceh. Maka sawah-sawah wilayah duduk musyawarah para ulama, dikirim sila ulama dari Banda Aceh, 17 wilayah, 17 para ulama. Yang ulamanya menjadi pengarah Sultan Iskandar Muda, menjadi penasehat Sultan Iskandar Muda. Apabila Sultan sudah merencanakan sebuah kebijaksanaan, dimusyawarahkan dengan para ulama. Apabila para ulama yang 17 mengatakan boleh lanjutkan, maka Sultan melanjutkan. Apabila para ulama mengatakan itu kurang baik, kurang tepat, maka Sultan mengembalikan yang lebih tepat kepada para ulama. Dan apabila di dalam Sultan Iskandar Muda tidak terbetik di dalam jiwanya terhadap sebuah kebijaksanaan, Sultan Iskandar Muda